Luar biasa. Bapak Ibu, saya mau sharing betapa Tuhan itu mahal segala-galanya. Menurut saya selalu diberikan mukjizat yang seringkali kadang tidak mungkin. Ceritanya begini, saya itu setiap pagi kan dari misa pagi, dan belum ada yang datang, saya itu datangnya mesti lebih awal. Seringkali Mas Jarwo itu belum bangun, saya mesti ngotek-ngotek pintu itu biar Mas Jarwo bangun, gitu ya. Terus nggak tahu kenapa pulang dari gereja itu saya keluar, kan saya kalau pagi itu bawa sepeda ontel itu. Terus pulang dari gereja itu udah disadar kayak sama Mas Jarwo yang jaga pintu itu. Nggak tahu kenapa dari sana itu ada sepeda motor itu masih jauh, masih di Taman Pancasila itu. Nggak mungkin loh ya kalau ada sesuatu mengenai diri saya. Tapi nggak tahu kenapa saya kan sudah disabarkan dari luar gereja itu jalan ke sini. Sampai di sini saya naik sepeda timur nih ya, ke barat ya, ke barat ya, pelan-pelan gini. Loh kok tiba-tiba itu wah gila, saya itu ditabrak sepeda motor, terus saya tuh jatuh dari sepeda itu, munggul dulu, terus jatuh begini. Lah itu nggak bisa bangun Bapak Ibu. Jadi saya tuh duduk begini mau bangun ini nggak bisa. Terus Jarwo masih di situ kan, dengan dia bu, dan aku lagi aku, saya nangis luar biasa. Lah terus dia bu, lah untung teman-teman kan dari dalam gereja keluar, terus nolongin saya di apa itu diberdirikan, tapi tetap nggak bisa. Akhirnya saya duduk di itu trotoar itu. Kemudian waktu itu kebetulan yang bawa mobil siapa ya, aku lupa. Ada yang bawa mobil, kemudian saya diangkat ke mobil, terus diantar ke ini rumah sakit PKU ya, rumah sakit PKU. Terus di PKU di situ diperiksa, nggak tahu kok terus disuruh pindah ke rumah sakit satunya mana? Rumah sakit Karima. Iya, Karima. Setelah itu diperiksa dokter, terus dokternya bilang begini, ibu nanti ibu pulang, tetapi ibu 2 minggu jangan turun dari tempat tidur. Waduh, saya bayangin saya yang tidak pernah meletakkan pantat saja. Orangnya kan suka pergi-pergi, terus suruh tempat tidur 2 minggu gak boleh turun dari tempat tidur. Penjenengan bayangin 2 minggu lalai medun seko tempat tidur dalam situasi sakit. Kata dokter itu retak, jadi tulangnya itu retak, tulangnya itu tulang pantat sama tulang tabungan. Ya bayangin. Lah kebetulan ada Mbak Nana itu temennya anak-anakku. Aku di rumah kan sendiri, anak-anakku di Jakarta semua. Kemudian suamiku sudah di surga, tidak sendiri. Dengan cepatnya Mbak Nana itu kabari anak-anak bahwa Mbak Indah kecelakaan. Ya puji Tuhan, malam itu pagi itu dikasih berita, kemudian sorenya sudah datang. Terus mereka bergiliran. Jadi anak yang terakhir datang, terus seminggu anak yang kedua, terus
seminggu kemudian anak yang pertama. Yang saya pikirkan, saya hanya begini, Gusti, hendak injing kula kan sowan Gusti. Lah, sakmenika kula sakit, mboten saged mlampah. Dos pundi Gusti? Kula pitados bilih panjenengan piyambak ingkang badhe nuntun kula melampah sowan dhateng Wilijaya. Ucapan itu saya sampaikan dengan sepenuh hati dan saya percaya bahwa Tuhan luar biasa mendengarkan apa yang saya haturkan. Saya percaya bahwa seperti nomina Kudus Yesus, dan Yesus mengatakan bahwa nyuwun apa sing mbok perloke aku bakal lakukan. Lah, itu betul-betul saya sampaikan dengan sepenuh hati. Dan luar biasa, dari hari ke hari itu saya berusaha untuk bangun. Sementara dokter sudah bilang pokoknya jangan bergerak. Lah, dari minggu pertama sampai minggu kedua itu kaki saya itu diberi pemberat. Pemberatnya dari mulai 1 kilo, 2 kilo sampai 3 kilo. Nah, itu yang dipakai pemberat itu botol air aqua. Karena kalau batu cari batunya tidak timbangkan kakilan. Itu ya singkatnya. Nanti kalau saya cerita semalam mungkin nggak selesai. Intinya begini. Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Pirsa apa yang kita butuhkan. Dan yang namanya mukjizat itu ada dan pasti diberikan ketika kita selalu mengucap dengan sepenuh hati. Dan luar biasa, akhirnya setelah 2 minggu saya kontrol, itu dokter tanya, Ibu, gimana? Sudah bisa bangun? Ya, saya udah banget dong. Mau itu ubah kok pertanyaannya seperti itu. Nanti kalau saya sudah ngomong bisa bangun, nanti dikira menipu kan gitu. Tapi luar biasa, saat itu ketika kurang 1 hari atau 2 hari itu saya sudah latihan bangun karena punggung saya itu merasa panas. Akhirnya 2 minggu yang ditentukan dokter itu saya sudah bisa bangun. Tapi nggak berani turun ke depan, nggak berani turun ke bawah. Dan akhirnya 2 minggu itu saya sudah bisa berani turun dari depan, terus berjalan, tapi dengan alat bantu itu leterku itu. Nah, akhir kata yang saya sharingkan untuk menggarisbawahi kejadian yang